Mari kita membaca kitab suci dari Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal pertama. Kita membaca bersama-sama dari 15 sampai 18. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia dan telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dia. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Dan hari ini kita sudah lewat daripada from grace to grace, from faith to faith, from strength to strength, and from glory to glory. Kita masuk ke dalam setelah perjanjian lama diwakili oleh Taurat dan perjanjian baru diwakili oleh keselamatan. Di dalam Taurat manusia dihukum dan akibatnya adalah mati. Di dalam keselamatannya manusia diampuni dan akibatnya adalah hidup yang kekal. Di dalam Taurat maka manusia harus menghadapi kemarahan Tuhan. Di dalam Injil manusia menghadapi kemurahan dan pengampunan dari Tuhan. Sehingga ayat ini menjadi ayat betul-betul memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes Pembaptis menjadi orang yang memberikan sesuatu era yang baru, yang menghentikan seluruh jabatan dan seluruh pelayanan perjanjian lama, dan dia mempelopori perjalanan yang baru, era yang baru, yaitu perjanjian yang baru. Saudara-saudara, dan di antara ayat 17 dan ayat 19 muncul satu statement yang begitu penting. Sebagaimana ayat pertama statement, ayat kedua tiga statement, ayat keempat statement, ayat ke-9 statement, ayat ke-14 statement. Ini semua adalah statement yang besar. Pada mulanya adalah firman. Ini statement. Firman adalah Allah. Ini statement. Firman itu mengandung hidup. Itu statement. Dan hidup itu terang dunia. Itu statement. Dan terang itu terang satu-satunya yang menyinari semua manusia yang pernah dilahirkan di dunia. Ini statement. Firman menjadi daging. Ini statement. Dari ayat pertama sampai ayat ke-18 begitu banyak langkah-langkah statement yang begitu simpul, yang begitu singkat, yang begitu kental, yang begitu kuat, yang diberitakan oleh Yohanes ke dalam sejarah manusia. Dan ayat ke-18 merupakan satu statement yang unik sekali, dan ini tidak pernah dikatakan di dalam agama lain. Ini tidak pernah dikatakan di dalam kebudayaan lain. Ini merupakan satu kalimat yang secara fenomena, secara pengkalimatan sama seperti orang ateis. Orang ateis mengatakan tidak pernah lihat Allah. Allah kalau tidak bisa dilihat, maka kenapa engkau beriman kepada dia? Statement ateis sama statement Yohanes sama. Kalau ateis mengatakan saya tidak lihat Allah, Yohanes mengatakan memang engkau tidak bisa lihat Allah. Kalau orang mengatakan Allah kenapa tidak bisa dilihat, Yohanes menjawab dari dulu tidak pernah ada orang bisa lihat Allah. Sehingga di dalam pembongkaran sesuatu alasan yang kurang bertanggung jawab, secara jujur dia mempaparkan satu fakta yang bukan disimpulkan oleh orang yang tidak beriman, tetapi diwahyukan Allah yang menjadi sumber iman. Allah yang sendiri menjadi sumber iman. Allah sendiri memberikan wahyu kebenaran. Dia mengwahyukan kalimat. Tidak perlu tunggu sampai orang ateis balikkan apa yang mereka jadikan sebagai alasan tidak percaya. Kita paparkan dulu. Memang no one have ever seen God since the beginning of the creation. No one have ever seen God in the history of mankind.
No one is able to see God. Tidak pernah ada orang melihat Allah. Ini satu statement yang begitu jujur, satu statement yang begitu dipaparkan dengan begitu gamblang. Saudara-saudara, tidak pernah seorang pun yang melihat Tuhan Allah. Ini kalimat dikatakan oleh Yohanes sebagai orang penginjil. Orang penginjil bukan hanya tahu apa yang dia tahu, dia harus tahu apa yang diketahui oleh orang yang tidak mau tahu Injil. Orang yang mengabarkan Injil bukan hanya menyodorkan sesuatu untuk memaksa orang beriman. Orang yang mengabar Injil harus mengetahui orang yang tidak beriman mempunyai alasan yang cukup untuk tidak beriman. Tetapi alasan yang cukup justru ada alasan yang salah. Saudara-saudara, 3 hari yang lalu saya ada di Shenzhen. Seorang pelukis berkata kepada saya sudah sering melihat khotbahmu di internet. Dulu saya cuma tahu you datang sini, pesan gambar dan beli lukisan. Tapi setelah saya tahu namamu dan saya menelusuri, saya sekarang sudah lebih 50 khotbah yang kau khotbahkan saya sudah dengar. Saya rasa baru saya sadar, apa yang saya terima di dalam pendidikan komunisme itu salah. Konsep-konsep yang pernah kita terima sejak kecil dibongkar dan mulai menjadi satu pengertian yang berbeda sekali dengan ajaran ateisme yang aku terima. Dan saya menemukan bahwa engkau tidak seperti pendeta yang lain, paksa-paksa orang ke gereja lalu semaunya mengatakan semua salah, ini yang benar. Tapi engkau dengan menjelaskan, engkau mengkupas dan memimpin pikiran manusia dengan pencerahan-pencerahan sehingga kami lambat laun sadar yang dikatakan ini benar, yang dikatakan ini sangat masuk akal, bisa diterima oleh orang modern juga. Dia bilang kalau banyak orang caranya seperti ini, mungkin banyak yang menjadi orang Kristen. Nah, dia punya istri ternyata mempunyai 3 saudara Kristen. Dan setelah suaminya melihat internet, lalu juga memberikan internet kepada istrinya melihat. Saya memberikan kitab suci kepada dia, dia sekarang tahu di rumah. Dan istrinya saban hari mulai baca kitab suci. Saudara-saudara sekalian, apakah yang menjadi alasan-alasan orang tidak percaya? Kita harus tahu apa yang menjadi presupposisi orang melawan Alkitab. Kita harus pelajari. Apa yang menjadi sesuatu yang dianggap pasti tidak salah, pasti masuk akal, kita harus mengakui. Karena ada common sense, ada common opinion yang menjadi salah satu kelihatan seperti common ground di antara orang kafir sama orang Kristen. Di sini salah satu kalimat yang bisa diterima oleh seluruh dunia, yaitu kalimat yang diwahyukan oleh Tuhan kepada orang yang tidak mengerti Tuhan. Kalimat yang diwahyukan oleh Tuhan kepada orang yang tidak percaya ada Tuhan. Kalimat yang diwahyukan oleh Tuhan kepada mereka yang tidak mau menerima Allah yang berwahyu. Dengan kalimat yang harus diterima. Tidak ada orang melihat Allah. Tidak pernah ada orang mungkin melihat Allah. Kalimat ini kalau dikatakan ke orang ateis, mereka mengatakan, iya betul, saya setuju. Dia yang tidak setuju Allah, yang tidak mau menerima wahyu Allah, sedang setuju Allah yang berwahyu. Secara tidak sadar. Nah, saudara-saudara, ini cara yang ajaib sekali. Ada seorang pendeta di New York. Ini terjadi 70 tahun yang lalu. Dia pendeta yang terkenal sekali. Namanya pendeta Forrest Dick. Sayangnya dia liberal, tetapi dia tetap percaya ada Allah. Forrest Dick pernah menjadi pendeta salah satu gereja yang paling besar di Amerika. Namanya Riverside Church. Gereja itu menara loncengnya tingginya lebih daripada rumah biasa 50 susun. Dan cuma dibagi 20 lebih susun. Di atasnya ada lebih daripada 500 carillon bell yang semuanya berpuluh-puluh ton. Dan kalau bunyi dengan nada seluruh oktav itu bunyi. Saya sudah pernah mengunjungi tempat itu banyak kali. Sayangnya gereja itu adalah disebut Riverside Church, memang berada di pinggirnya Hudson River. Tetapi gereja itu kadang-kadang disebut the Gereja of Rockefeller,
Karena satu orang bayar semua. Itu tidak benar. Gereja bukan harus dibayar oleh satu orang lalu dinikmati oleh orang lain. Gereja itu milik semua. Yang kaya bayar banyak, yang miskin bayar sedikit. Biar setiap orang ada bagian. Sehingga bukan menjadi milik satu orang. Saudara-saudara, Fosdick pernah menjadi pendeta gereja yang besar itu. Satu kali dia lagi memikirkan khotbah di dalam studinya. Seorang pemuda yang marah sekali masuk ke dalam studinya dan mengatakan, apa itu? Allah. Allah kayak begini, saya melawan Allah. Saya paling benci Allah. Dia marah-marah, dia ngamuk, kalau dia teriak-teriak karena dia tahu kalau mau tanya hal ini mesti kepada pendeta. Dan pendeta semua percaya Allah dan dia tidak percaya Allah, maka dia kalau mau marah tidak bisa marah kepada Allah yang tidak ada. Kalau Allah tidak ada, engkau marah sama siapa? Jadi marah sama pendeta yang percaya Allah ada. Dia masuk, apa itu Allah? Saya tidak percaya Allah, saya benci Allah. Si pendeta itu diam sekali, tenang, sama sekali tidak jawab, terus membaca buku. Lalu dia mengatakan, dengar tidak? Saya benci sama Allah, saya tidak sedang Allah. Sudah 2 kali 3 kali dia turun ke kacamata, lihat pemuda ini, lalu mengatakan, you benci sama Allah yang mana? You tidak senang sama Allah yang mana? Bingung dia. Ada Allah yang mana? Ya itu Allah. Allah yang mana? Allah begini. Allah begini. Allah tidak adil. Allah begini. Itu yang saya benci. Fosdick mengatakan, oh itu juga Allah yang saya benci. Kalau begini, yang kau benci aku juga benci. Mari kita duduk sama-sama benci, kita rundingan yuk. Lalu dia ajak diskusi. Pendeta Fosdick menemukan satu common ground. Sebenarnya sampai pada iman itu tidak mungkin ada common ground. Menurut Cornelius Van Til, common ground ada pada yang tidak beriman dan tidak beriman. You percaya tidak ada Allah, saya percaya Allah tidak bisa dilihat. You tidak percaya Allah karena engkau tidak lihat. Saya mengaku terlebih dahulu memang Allah tidak bisa dilihat. Kalau engkau tidak setuju sama Allah, engkau sekarang marah-marah kepada siapa? Herannya orang ateis marah sama Tuhan yang tidak ada. Nah ngerti? Allah tidak ada, saya marah sama dia. Dia itu siapa? Kalau dia tidak ada, kamu marah sama dia yang tidak ada, kamu gila enggak? Maka kita mengatakan orang gila mengatakan tidak ada Allah. Semua 1, 2, 3. Orang gila, ayo yang tidak mau katakan nanti gila kamu. 1, 2, 3. Orang gila mengatakan tidak ada Allah. Atau kita rubah sedikit, orang yang katakan tidak ada Allah itu orang gila. Kira-kira begitulah. Saudara-saudara, Allah tidak ada, saya tidak setuju, saya melawan dia. Who are you opposing? Who are you debating? If you don't believe in God, why are you so mad to him? To whom? To the one you believe he is not. To the one you believe he doesn't exist. It is ridiculous. Lalu mereka bilang, oh Allah yang kau benci adalah yang tidak adil. Allah yang kau benci adalah Allah yang diskriminatif. Allah yang kau benci adalah Allah yang tidak menggubris kesulitan orang. Kalau begini, itu Allah yang tidak ada concern, Allah yang tidak keadilan. Itu bukan Allah. Kalau yang disebut Allah itu karena dia yang sumber keadilan. Yang disebut Allah dia ada sumber kebenaran. Yang disebut Allah dia sumber cinta kasih. Itulah you believe ada kasihnya. Ada human love. Dari mana human love? Dari human. Gitu ya. Dari mana human wisdom? Dari human. Kenapa monyet dari wisdom? Kenapa manusia ada wisdom? Kenapa manusia ada perasaan keadilan? Di situ boleh dibicara-bicara. Pelan-pelan dia membuka pikiran. Where does it come from? Wisdom, strength, and righteousness, the concept of perfection, or the concept of holiness, righteousness as the basis, the foundation of human right, as a basis of a culture, as a basis of possibility of human search for the truth, for the civilization. Itu semua dari mana? Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang pernah melihat Allah. Kalau engkau cuma dapat satu kalimat, tidak ada orang percaya melihat Allah. Engkau mana? Oh ini pasti dari ateis. Saya berkata tidak. Dari kitab suci.
Tidak ada orang pernah melihat Allah. Ini kalimat dari kitab suci. Dari kitab suci orang Kristen. Bukan dari kitab suci Buddha. Bukan dari kitab suci Hindu. Bukan dari kitab suci Zoroastrianisme. Bukan dari kitab suci orang-orang yang percaya mitos kejawen. Bukan kitab suci yang diturunkan dari orang mitos orang Greka. Dari Christian Bible. It mentioned, it claimed, and it revealed from God. So there is no one ever see God. Tak pernah ada orang yang pernah melihat Allah. Engkau mengatakan, kalau begini kita mulai diskusi. Allah tidak bisa lihat. Kenapa percaya kepada dia? Saya menjawab, Allah tidak bisa lihat. Kenapa tidak boleh percaya kepada dia? Semua kalimat orang dibalikkan sama dia. Jangan langsung kaget. Kalau engkau tengah-tengah tidur, bangun, merasa ada kaki bau di mulutmu. Engkau buka mata, temanmu tidur kakinya taruh sini. Engkau tampar dia, kurang ajar. Kenapa kau tidur terbalik? Dia cuma jawab, kenapa tidur terbalik? Nggak tahu siapa yang terbalik kok. Betul nggak? Waktu dia terbalik berarti you juga terbalik kan. Tapi siapa yang putar malam-malam seperti dasar? Nggak tahu kan. Pada waktu orang anggap saya normal, yang tidak normal kamu. Mungkin terjadi sebalik. Yang tidak normal adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Dan dijawab apa? Allah tidak kelihatan. Jawab, Allah tidak kelihatan. Kenapa percaya Allah yang tidak kelihatan? Jawab, kenapa tidak boleh percaya Allah yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan tidak ada. Di sini mulai muncul kegoblokan manusia. Yang tidak kelihatan tidak ada. Benarkah yang ada harus kelihatan? Benarkah yang tidak ada pasti tidak bisa kelihatan? Kalau tidak kelihatan pasti tidak ada. Saudara-saudara, pernahkah lihat angin? Siapa yang pernah lihat angin? Coba angkat tangan, saya potong tangannya. Pernahkah lihat listrik? Siapa yang pernah melihat listrik? Coba angkat tangan. Pernahkah lihat demokrasi? Yang pernah melihat demokrasi? Coba angkat tangan. Saya akan tanya, demokrasi yang kau pernah lihat itu warnanya hijau atau kuning? Demokrasi itu tebal berapa senti? Demokrasi itu bisa dilihat dengan bentuk apa? Banyak hal yang ada tapi tidak bisa dilihat. Banyak hal yang wujud tapi tidak bisa dilihat. Wujud di mana? Bisa dirasakan, bisa dibayangkan, tapi tidak bisa dilihat. Saudara-saudara, kalau saya tanya, dalam hatimu ada cinta kepada pacarmu? Oh ada, kalau dalam mati gua. Justru saya hidup karena ada cinta itu. Sehingga begitu tutup mata mukanya keluar. Setiap kali aku tutup mata mau berdoa, nah lihat Yesus, lihat pacar. Maka doamu dah karu-karuan, saudara-saudara. Dan itu cinta di hatimu. Coba tanya, ada tidak? Ada dong. Sudah lihat? Tidak. Hal yang tidak bisa dilihat terlalu banyak. Engkau tidak pernah melihat angin. Engkau tidak pernah melihat oksigen. Engkau tidak pernah melihat bumi memutari matahari. Engkau belum pernah melihat niat perjuangan. Karena hal-hal yang kita anggap memang ada. Dan ketika mengalami keberadaan itu, justru di wilayah tidak kelihatan. Sehingga jikalau siapa mengatakan karena Allah tidak bisa dilihat. Dan karena Alkitab mengaku tidak ada orang bisa melihat Allah, dan tak pernah ada orang melihat Allah, maka kita tidak boleh percaya kepada Allah. Kesimpulan melalui gejala dan pengalaman engkau tidak lihat Allah, lalu engkau mengambil kesimpulan, maka tidak boleh percaya kepada Allah. Ini kesimpulan yang sangat bodoh, kesimpulan yang sangat kasar, kesimpulan yang sangat tidak berbijaksana. Karena apa? Engkau sendiri sering percaya kepada hal yang kau tidak pernah lihat. Saudara-saudara, hal-hal yang kami sudah memberikan contoh tadi. Elektro bagaimana loncat dan kecepatan yang setiap detik adalah 300.000 kilometer. Tidak pernah engkau melihat. Engkau bilang karena saya tidak lihat, maka saya tidak percaya. Saya bilang di sini ada kabel. Kabel itu memuat listrik yang 200.000 voltasinya. Ini sangat bahaya. Engkau bilang enggak, aku tidak percaya. Kenapa? Aku tidak percaya karena saya tidak lihat. Oke, peganglah sebentar. Ya, tidak usah lihat, pegang sebentar. Begitu engkau lihat, mau pegang, waktu pegang sudah mati, tidak bisa lihat.
Waktu engkau bilang, aku percaya, tapi sudah MATI, saudara-saudara, sudah mati. Apakah orang mengatakan aku tidak lihat, maka aku tidak percaya? Itu orang pintar, orang berbijaksana. Saya menganggap orang terlalu bodoh. Orang ateis selalu menganggap diri paling pintar. Orang ateis selalu menganggap diri tidak mungkin salah. Tahun ini ada tahun Franz Joseph Haydn mati 200 tahun. Tahun ini ada tahun Felix Mendelssohn Bartholdy lahir 200 tahun. Tahun ini adalah tahun John Calvin Reformator lahir 500 tahun. Tahun ini adalah tahun Darwin menulis buku The Origin of the Species 150 tahun. Saudara-saudara, tahun ini tahun penting loh. Ada Calvin, ada Darwin, win banyak ada di dalam hal ini. Dan engkau katakan ini penting, itu penting. Silakan. Tapi saya berkata saudara, orang Calvinisme meragukan Allah, tapi tidak meragukan diri sendiri. Orang Darwinisme meragukan kitab suci, tidak meragukan buku The Origin of Species. Hari-hari ini ada orang Darwinisme menyindir Kristen. Kalau Kristen dulu itu lambangnya selalu ikan, ya, iktus. Yesus Kristus, jangan iman kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ikutlah aku menjadi engkau penjala manusia, seperti orang dulu menjala ikan. Mereka sekarang gambar satu ikan, pawanya kasih 2 kaki. Ikannya ada kaki jadi ayam atau ikan, ya. Dan dia membuktikan tidak ada creation, tetapi ada evolution. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka memutlakkan keyakinan mereka terhadap teori yang mereka terima sebagai kebenaran yang tidak mungkin salah. Saudara-saudara, jikalau engkau mencurigai orang lain, silakan dengan cara yang fair curigai dirimu juga. Mungkin engkau salah. Allah tidak lihat, sehingga aku tidak percaya. Yang mengatakan kalimat itu orang yang bodoh. Karena pada waktu dia mengatakan kalimat itu, dia telah tampar muka sendiri. Sebab banyak hal yang tidak kelihatan, dia sudah percaya. Kedua, mengapakah harus bicara tentang Allah tidak kelihatan? Karena Allah telah membagikan alam semesta dengan aspek kelihatan dan tidak kelihatan. Allah sendiri berada di aspek tidak kelihatan. Dan Allah daripada ekstansi Dia, ekspansi kasih yang akhirnya menjadi tindakan mencipta. The expansion of love God becomes the action and the degree of creation. Out from nothingness, He creates something can be seen, can be touched, can be experienced, can be feel. Nah, ini yang bisa dilihat, bisa dijamah, bisa dialami, yang bisa dipegang. Itu namanya materi. Tetapi even though matters are created by God, God had also created matter with 2 realms, visible and invisible. Saudara-saudara, yang bisa dilihat materi, hanya materi ada. Tanpa dari materi tidak ada. Itu namanya materialisme. Tapi Tuhan menyindir orang-orang yang percaya materi itu ada, maka di luar materi tidak ada, dengan menciptakan materi yang tidak bisa dilihat. Saudara-saudara, Tuhan mencipta mata untuk lihat. Lalu Tuhan mencipta orang untuk dilihat. Jadi orang itu mempunyai mata melihat, orang itu mempunyai tubuh untuk dilihat. Engkau lihat orang lain, engkau juga lihat kamu. Itu namanya lihatan. Ya. Engkau melihat saya melihat engkau. Mataku melihat tubuhmu, matamu melihat tubuhku, melihat bajuku, melihat posturku. Waktu engkau pakai mata melihat aku, engkau punya mata melihat aku melewati udara. Dan udara bisa dilihat tak? Jawab. Kalau udara bisa dilihat, engkau mau lihat saya? Tidak mungkin. Sebenarnya kelihatan udara toh, betul tak? Di antara saya dan kamu, saya mau melihat. Mataku menembusi udara yang tidak bisa dilihat, baru menemukan kamu yang bisa dilihat. Di sini Allah menyindir manusia. Engkau mengatakan karena tidak bisa dilihat, maka tidak ada.
Jika engkau melihat sesuatu yang ada, bukankah engkau melihat menembusi yang tidak bisa dilihat di tengah-tengah kau yang ada dan dia yang ada, tengah-tengah dan ada juga adalah ada yang tidak bisa lihat. Itu namanya oksigen, namanya nitrogen, namanya itu hidrogen, namanya udara, namanya CO2. Udara tidak bisa dilihat. Supaya yang melihat memungkinkan menemukan yang dilihat. Sehingga di sini kita melihat bukan karena tidak bisa dilihat maka Allah menjadi tidak ada. Saudara-saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Saya akan bicara 5 menit lalu berhenti. Saudara-saudara, justru yang tidak bisa dilihat itu baru namanya Tuhan Allah. Nah, ini adalah fase yang penting sekali. Because God is unseen, is not able to be seen. So the invisible God is the only possibility of being called God. Allah justru tidak bisa dilihat, maka dia baru boleh disebut sebagai Allah. Karena apa? Yang kita lihat semua bersifat materi. Meskipun tidak semua materi berkategori di dalam kemungkinan dilihat, tetapi yang bisa dilihat semua bersifat materi, dan materi adalah satu-satunya yang bisa dilihat. Sedangkan Allah menciptakan materi, maka Allah tidak boleh sendirinya adalah materi. Yang bikin meja bukan meja, yang bangun rumah bukan rumah semua. Yang bikin meja bukan meja, yang bangun rumah bukan rumah, yang desain dan membangun pabrik sendiri bukan pabrik. Mungkinkah seorang membuat meja sendirinya meja? Nah, mungkin bukan. Yang mendirikan meja, yang membangun segala sesuatu yang bersifat materi sendiri harus mempunyai supra material essence. Dia kalau tidak punya esensi melampaui materi, dia tak mungkin memakai materi untuk menjadi sesuatu bahan untuk dikerjakan menjadi materi yang berbentuk lain. Kalau saudara mempelajari filsafat dari Aristotle, maka ada material cause, ada final cause, ada 4 penyebab yang menjadi satu materi yang raw, yang begitu kasar akhirnya menjadi satu artwork, art piece or masterpiece of art, artifact. Karena apa? Ada pikiran, ada sasaran, ada skill, dan ada instrumen yang sekarang menaruhkan konsep seni ke dalam materi yang tidak berseni. Sehingga dari kayu yang kasar, melalui kepintaran seseorang yang mengukir, melalui satu ide yang akan dicapai, itu namanya final cause. Itu namanya material cause. Dan dengan cause 4 ini, akhirnya batu menjadi ukiran batu, menjadi mosaik, menjadi satu patung, kayu menjadi satu barang seni yang bernilai tinggi sekali. Dan dari ukiran, dari skill yang tercantum di dalam sebuah barang seni, engkau mengetahui berapa tinggi ide yang mengukir itu. Tetapi pengukir itu tidak pernah menjadi sebagian dari ukirannya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menjadi sebagian daripada materi. Tuhan tidak pernah menjadi sebagian dari dunia yang dicipta. Maka kalau engkau mengatakan, saya tidak lihat Tuhan di dalam alam semesta, maka tidak ada Tuhan. Shut up. You jangan lagi mempamerkan kebodohanmu. Saudara-saudara, anak saya lihat foto album pernikahan saya. Dia lihat diam-diam. Waktu dia umur 5 lihat. Sudah lihat selesai semua. Masih ada mah? Masih ada. Buku kedua dilihat. Dia lihat lagi. Sudah selesai album foto begitu banyak orang. Waktu saya nikah, yang hadir cuma 1.200 orang saja. Maka yang foto-foto sudut ini sudah banyak sekali. Dia terus lihat. Sudah lihat habis selesai. Dia nangis. Wah, umur 5. Kenapa? Engkau tidak senang lihat foto mama? Senang. Mama waktu di foto bagus. Bagus.
Lalu engkau sudah lihat, engkau kenapa nangis? Mama jahat. Loh, kenapa kok sudah lihat foto mama yang cantik, nikah kok jadi mengatakan mama jahat? Lalu ditanya, kenapa? Dia bilang, mama ya, sebenarnya bilang cinta meme, cinta aku. Waktu nikah kok tak undang aku yuk. Saya dulu tidak sadar loh. Itu kalimat bisa keluar dari seorang anak kecil karena dia sedang mempertimbangkan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, itu filsafatnya dalam. Dia filosof yang belum jadi, berpotensi. Dia filosof yang tidak mengerti bagaimana utarakan, tapi sudah mengutarakan. Kalau mama cinta aku, kenapa waktu nikah begitu penting? AI ini diundang, guru itu diundang, itu pemimpin kor diundang, majelis, aku kenapa tak diundang? Suddenly she feel he's lost in the family. No position for her, no significance in this family. Kenapa tidak undang? Kita ketawa setengah mati. Kalau aku nikah undang kamu jadi apa? Lu muncul sebelum aku nikah, lu apa lu? Jadi tak bisa dijelaskan sama dia. Bagaimana ngomong tak jelas? Itulah sama seperti orang mana. Aku tidak lihat Allah, maka Allah tidak ada. Bodoh sekali. You are a result of my marriage. So when I married, you were not. You tidak ada. Saudara-saudara, kenapa yang foto selalu tidak ada di dalam foto? Karena dia yang foto. Lu yang foto ya? Mana buktinya? Tak cari, tidak ada kamu. Orang kendeng itu. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu dan kemarin saya memberikan masterclass dengan satu kalimat dari Lao Tzu 2700 tahun yang lalu. Dan saya menerjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi doing nothing but nothing undone. Dalamnya, tidak bekerja apa-apa, tetapi tidak sesuatu yang tidak dikerjakan. Saya berkata ke saudara ya, kalimat ini kalau dibalik menjadi doing everything but nothing done. Kalimat kedua lebih banyak gampang dimengerti. Banyak orang sibuk-sibuk tapi seumur hidup tidak kerja apa-apa. Yang bilang tidak kerja sampai hari kerja terus kerja, doing everything, so relentless, so tired, so busy, doing everything but nothing done. Lao Tzu mengatakan tidak. Ada semacam orang, ada semacam pelayanan, ada semacam prinsip yang doing nothing but nothing undone. Apa ya? Itu filsafat 2700 tahun yang lalu. Yang mengerti itu cuma beberapa orang di dalam sejarah. Setelah 300 tahun lalu, kalimat yang sama dimengerti oleh seorang namanya Aristotle di Greka. Lalu sesudah itu baru kita melihat ungkap yang paling sempurna adalah Tuhan Allah. Allah yang tidak kelihatan adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang kelihatan. It seems that God has done nothing, but nothing undone by God in the universe. Lalu saya mengatakan terapkan gerakan reform. Di dalam gerakan reform ada satu titik yang kelihatan tidak bergerak. Itu titik poros dari satu roda. Itu titik as daripada yang berputar. Waktu engkau melihat roda itu putar, engkau lihat tepi, sibuk luar biasa. Engkau lihat poros tidak bergerak. Alam semesta, engkau harus menemukan yang tidak bergerak, tapi yang mengakibatkan semua bergerak melalui prinsip penggerakan yang tidak bergerak itu. Baru engkau mengerti yang mana menjadi focal point, yang mana menjadi busy fenomena. Saudara-saudara, jangan menjadi seorang pemuda yang terus sibuk kerja mati-matian sampai mati, nothing done. Jadi orang yang kelihatan tidak bekerja, tapi sungguh-sungguh merencanakan kehendak Tuhan Allah yang diam-diam, akhirnya segala sesuatu dikerjakan dengan baik. Allah yang mencipta segala sesuatu tidak pernah mungkin ditemukan di dalam ciptaan. Allah yang sendiri tidak kelihatan dalam menjadikan semua yang kelihatan
berasal daripadanya. Di dalam konser yang paling penting itu apa? Bukan hallnya. Konser hall is a neutral building. Yang teriak di dalam Tarzan itu konser Tarzan. Yang teriak-teriak di dalam orang-orang yang falas, konser tukang falas. Yang menyanyi di dalam orang yang pernah dilatih bel konto, suara begitu halus, yang menikmati sesuatu keharmonisan luar biasa. Kalau yang main adalah dangdut, itu konser dangdut. Yang main adalah konser kebau, atau adalah Philharmonic of Vienna, atau adalah Berlin Philharmonic. Itu menjadi satu keagungan dan mutu tinggi dari konser. Jadi hall is not important, the music is important. Tetapi hall kelihatan, musik tidak kelihatan. Musik kedengaran, tetapi musik tidak kelihatan. Dan yang lebih penting hallnya atau musiknya. What makes a concert great is a great music. Dan what makes a great music? Because a good conductor. Di dalam seluruh konser, semua yang mau datang dengar suara, tapi yang paling penting tidak bersuara. Betul nggak? Kalau konduktor ikut, konser jadi apa? Jadi dia tidak boleh bersuara, baru konser itu menjadi didengar bersuara. Engkau bilang, herannya, ini yang tak bersuara ada apa di situ gini-gini? Seperti goreng nasi di angkasa. Ada seorang kaya di Jakarta bilang sama saya, Pak Tong, saya juga suka musik, tapi saya waktu menonton kaget. Semua orang lagi main susah, sudah ada satu orang gini-gini, mau apa dia di sini? Saya bilang itu namanya konduktor. Apa sih konduktor? Saya konduktor yang mengakibatkan semua berbunyi begitu bagus menurut pimpinan dia. Loh, kalau dia lagi ini mereka tidak bisa nyanyi, tidak bisa main. Bisa, mainnya gimana? Nah, rapi. Mainnya gimana? Semangat tidak sama. Tapi kalau dia tuntut, suara ini harus lembut, suara itu harus keras. Mendadak semua berhenti, semua harus ikut dia. Saudara-saudara, satu kali saya menonton Profesor Otto Werner Müller dari Yale University. Profesor dari Yachalik, dia mengendak Beethoven. Saat itu ada 3 bagian. Sebagian yang makin keras, alat-alat itu makin keras. Saat yang sama, bar yang sama, alat musik yang lain musik makin lembut. Lalu setelah yang satu makin keras, yang satu makin lembut, 2 bar kemudian mendarat muncul satu timpani. Ini lagi lembut, itu lagi keras. Ini mendadak dan tidak bersuara. Ayo, gimana kondaknya? Tapi waktunya sama. Lalu waktu keluar dari rumus gimana ya? Akhirnya saya melihat dia bagaimana. Di sini crescendo, tangannya naik. Waktu naik sini tiap tangannya turun. Ya, sampai ini naik itu turun sampai separuh, kepalanya gini. Jadi ini tiga menjadi conducting. Ya, yang tak ngerti kondak ya gini. Seperti main silat. Nah, saudara-saudara, lalu saya tanya, yang paling penting apa? Yang paling penting musik kan? Musik ditentukan oleh siapa? Musik bersuara kan? Musik yang bersuara ditentukan oleh konduktor yang tidak bersuara. Karena dia tidak bersuara, maka konser itu tidak bagian bagi dia. Itu hanya menyatakan kebodohan. Saudara-saudara, di dalam konser yang paling penting bukan konduktor. Konduktor hanya berusaha dengan sesetia mungkin mengerti dan menginterpretasikan kemauan komposer. Dan komposer tidak ada. Ini Handel, mana Handelnya? Katanya Mesias dari Handel. Ayo cari Handel. Mempet di kelas mana? Kenapa belum keluar? Dia sudah mati 200 tahun lebih. Kenapa musiknya masih ada? Karena yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Di mana Tuhan Allah? Tuhan yang tidak kelihatan menciptakan yang kelihatan. Jangan bodoh. Allah tidak bisa lihat. Aku tidak percaya. Saya berkata kepada justru Allah tidak bisa dilihat. Maka saya percaya dia. Justru dia menciptakan yang kelihatan. Maka dia sendiri tidak kelihatan. Dia adalah Allah. Karena dia tidak bisa dilihat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengertian paradoks yang begitu mendalam. Tuhan memberikan pengertian, kesadaran kepada kami. Berkati kami untuk beriman kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.